Kalau memang dengan mitra atau dengan kolaborator lokal pun sudah bisa tembus ke jurnal internasional, itu bagus. Jadi itu kan menunjukkan bahwa kolaborasi dalam negeri pun ya kita bisa nembus jurnal internasional. Ada pertanyaan dari Ibu Vidya Kusumawardani. Jadi pertanyaannya bagaimana cara dapat berkolaborasi dengan peneliti luar yang memiliki bidang yang sama dengan kita. Kebetulan saya sudah menulis jurnal internasional dan sudah di-accept, hanya tunggu publikasi, tapi hanya masih berkolaborasi dengan peneliti lokal, ada strateginya. Sebetulnya kalau memang dengan mitra atau dengan kolaborator lokal pun sudah bisa tembus ke jurnal internasional, itu bagus. Jadi itu kan menunjukkan bahwa kolaborasi dalam negeri pun ya kita bisa nembus jurnal internasional. Nah, kolaborasi dengan pihak luar negeri itu ya kembali lagi, kolaborasi itu kan harusnya asasnya saling menguntungkan, mutual base. Jadi kalau memang kita butuh orang itu dari luar negeri untuk riset kita, ya kita kolaborasi gitu. Nah, kalau ingin tips bagaimana menjalin kolaborasi dengan peneliti luar, sebetulnya hal pertama mungkin ya kita membangun reputasi dulu ya. Jadi maksudnya membangun reputasi ya banyak publikasi jurnal. Dalam artian ya itu kayak telur sama ayam gitu. Jadi kita sering menulis ya, tapi di sisi lain yang kalau kita belum reputasi kita belum terbangun dari literatur ilmiah, salah satu cara untuk bisa berkolaborasi dengan peneliti luar ya kita harus rajin ikut conference. Kita harus rajin ikut konferensi ilmiah gitu. Nah, memang disayangkan ya kalau kita ke luar negeri emang kita butuh biaya untuk conference ke luar negeri. Tapi disayangkan bahkan kadang conference yang dekat-dekat pun gitu di negara tetangga ya peneliti Indonesia emang minim. Beda kalau misalkan kalau ada conference di Singapura itu dari Vietnam itu banyak banget seperti itu. Dari Indonesia dikit banget gitu. Nah, dari conference. Nah, tapi di sisi lain dengan kesempatan mumpung kita lagi musim pandemi kayak gini dan kita terpaksa seluruh dunia hampir semua working from home, tidak bisa conference ketemu muka, itu sebetulnya lagi banyak conference ilmiah yang biasanya pertemuannya itu benar-benar offline, itu semua jadi online semua. Manfaatkan itu gitu. Jadi misalnya submit ke conference paper gitu. Ingat ya, tidak semua conference itu kita harus submit paper. Banyak conference yang proper itu adalah kita submit abstrak, kita presentasi di sana karena itu iklan kan, papernya bisa di jurnal lagi nantinya kayak gitu. Biasanya kadang ada orang pergi conference dulu, presentasi dulu, dibantai atau ada pertanyaan dari audiens kayak gitu, itu dimanfaatkan untuk merevisi paper yang nanti kita submit ke jurnal. Itu ada banyak yang kayak gitu. Itu bisa dua hal. Jadi kalau ingin berkolaborasi ya kita harus meningkatkan visibilitasnya kita juga gitu. Atau ya sekarang juga udah ada zamannya kayak ResearchGate, kayak Facebooknya buat saintis kan gitu, ada ResearchGate atau misalnya pakai LinkedIn. Kalau misalnya kayak di ResearchGate kayak gitu ya kita bisa nanya langsung ke penelitinya kan, saya tertarik bidang penelitian ini atau papernya seperti apa, kita juga lagi ngerjain hal yang sama, bisa kolaborasi atau tidak. Itu sebenarnya bisa dijalani, dan mumpung lagi pandemi kayak gini ya manfaatin yang sarana online-nya.